Selamat siang, Kepala LPPM, Bapak Ibu Reviewer, Bapak Ibu peserta seminar terpusat LPPM. Saya Ratna Frida Susanti pada kesempatan kali ini mewakili kelompok kami akan mempresentasikan penelitian kami yang didanai dengan menggunakan hibah monodisiplin LPPM 2020. Dan sebagai topik dari penelitian kami ini adalah pemanfaatan limbah residu distilasi akar wangi sebagai potensial elektroda untuk kapasitor lithium ion atau nantinya disebut LIC dan baterai sodium ion atau SiB. Penelitian ini pada dasarnya merupakan bagian dari penelitian WCR atau World Class Research yang pendanaannya digeser di tahun 2021. Dan sebagai research background, Indonesia adalah penghasil minyak akar wangi kedua setelah Haiti, dan 90% minyak akar wangi tersebut diproduksi di Garut, Jawa Barat. Akan tetapi, dari distilasi akar wangi ini hanya memproduksi minyak sekitar 0,5-2% dan menghasilkan limbah yang luar biasa banyaknya, yaitu 98-99%. Sehingga hal ini tentu saja menjadi problem lingkungan karena di sekitar pabrik dihasilkan limbah yang sangat banyak dan pemanfaatan limbah tersebut masih sangat minimal, diantaranya sebagai barang kerajinan. Sehingga melalui penelitian ini ingin dipelajari pemanfaatan limbah distilasi akar wangi sebagai salah satu material utama penyimpan energi, yaitu sebagai elektrodanya. Material penyimpan energi ini macam-macam, diantaranya ada baterai, superkapasitor, kapasitor, dan lain-lain. Material yang paling sering kita pakai adalah baterai. Dan baterai komersial saat ini berjenis lithium ion battery atau LIB. Akan tetapi baterai LIB ini memiliki kekurangan yaitu mahal dan sumber lithium sangat terbatas. Sehingga para peneliti mengembangkan baterai sodium ion battery atau SiB karena sodium ini melimpah dan murah. Material elektroda yang dipakai di LIB sayangnya tidak bisa dipakai untuk SiB. Di LIB menggunakan grafit, sedangkan di SiB bisa menggunakan yang disebut dengan hard carbon. Hard carbon tersebut bisa disintesis dari biomasa. Selain itu juga ingin diteliti potensial dari limbah akar wangi ini sebagai material untuk elektroda lithium ion capacitor atau LIC. LIC ini pada dasarnya adalah hybrid capacitor. Dia merupakan gabungan dari LIB dan superkapasitor. Jadi elektroda yang dipakai adalah elektroda dari LIB yaitu lithium base dan superkapasitor yang menggunakan activated carbon atau karbon aktif. Tujuannya adalah menggabungkan kelebihan dari LIB dan superkapasitor ini sekaligus mengatasi kekurangannya supaya LIC ini nanti bisa memiliki power density dan energy density yang besar. Jadi singkat cerita, penelitian ini bertujuan yang pertama adalah untuk mensintesis hard carbon dari limbah akar wangi sebagai anoda untuk SiB, kemudian mensintesis activated carbon dari limbah akar wangi sebagai katoda untuk LIC, dan yang ketiga adalah untuk mempelajari properti elektrokimia dari kedua bahan tersebut dalam aplikasinya sebagai elektroda SiB dan LIC. Kedua material yang ingin disintesis dari limbah distilasi akar wangi tadi, yang pertama adalah hard carbon yang memiliki karakteristik surface area yang kecil, sebagian besar porinya adalah mikropori dan sedikit mesopori, serta memiliki derajat gravitisasi yang tinggi. Sedangkan material yang kedua adalah activated carbon atau karbon aktif yang memiliki karakteristik utama yaitu surface area yang besar dengan komposisi mikro dan meso serta memiliki oxygenated functional group yang tinggi. Metode sintesis dari kedua material tersebut juga berbeda meskipun melalui tahap preparasi yang sama, yaitu limbah tersebut dicuci, digrinding, dan di sieving. Kemudian untuk memproduksi hard carbon,
limbah akar wangi tadi melalui proses pretreatment, kemudian kalsinasi, dan variabel yang diteliti adalah suhu. Sedangkan ketika memproduksi activated carbon, setelah melalui tahap washing, grinding, dan sieving, kemudian melalui tahap karbonisasi dan masuk ke aktivasi sehingga didapatkan activated carbon. Setelah kedua material ini disintesis, kemudian akan dilakukan karakterisasi untuk menguji apakah benar material yang kita sintesis adalah hard carbon dan activated carbon. Kemudian diuji juga karakteristik elektrokimianya sebagai elektroda untuk baterai maupun lithium ion capacitor. Pada tahun ini fokus kami adalah penelitian untuk mensintesis hard carbon karena penelitian ini adalah penelitian dalam durasi 2 tahun. Sehingga untuk presentasi kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengujian untuk hard carbon sebagai material sodium ion battery atau SiB. Analisa yang pertama yaitu adalah SEM atau Scanning Electron Microscopy, yaitu teknik imaging yang bisa memperbesar gambar sampai ribuan kali, sehingga kita bisa melihat struktur material hard carbon yang disintesis pada berbagai suhu tersebut. Dan dapat dilihat bahwa struktur pori dari hard carbon disintesis pada berbagai suhu tersebut sangat mirip, yaitu terlihat berpori. Lebih lanjut, material hard carbon ini dianalisa dengan menggunakan alat BET atau Brenner Emmett Taylor, dan dari grafik yang terlihat sini adalah grafik adsorpsi desorpsi pada hard carbon tersebut dilihat bahwa mengikuti tipe 1 UPAC yang menunjukkan bahwa strukturnya adalah berjenis mikropori. Dan secara sekilas dari grafik ini bisa dilihat bahwa sebelum inflection point ini untuk suhu 900 terlihat lebih dalam, menunjukkan bahwa mikropori yang dihasilkan dari hard carbon suhu 900 lebih banyak dibandingkan dari suhu yang lebih tinggi yaitu 1100 dan 1300 yang terlihat mirip. Lebih lanjut kemudian dari BET ini bisa dilihat surface area. Dan hard carbon suhu 900 ini memiliki surface area 2 kali lebih besar dibanding hard carbon pada 1100 dan 1300. Presentasi dari mikroporinya pun terlihat memang lebih banyak yaitu 77% pada 900 dan pada suhu yang lebih tinggi berkisar antara 56 sampai 60%. Kemudian hard carbon tersebut diuji lebih lanjut dan digunakan untuk membuat sel baterai. Baterai juga dicoba untuk melihat rate performanya dengan dikenai arus dari lambat yaitu 0,05 ampere per gram, naik gradually sampai sangat cepat yaitu 5 ampere per gram. Kemudian dikembalikan lagi ke rate yang lambat yaitu 0,05 ampere per gram. Tujuannya adalah untuk melihat apakah material ini bisa mengatasi kecepatan yang berbeda sesuai fungsi atau peruntukannya. Kemudian jika dikenai gangguan dengan rate yang lebih tinggi, bagaimana apakah material tersebut bisa kembali menunjukkan kapasitas seperti semula ketika dikembalikan lagi ke rate yang awal. Dari sini dapat dilihat bahwa material ini cukup stabil terlihat dari rate lambat sampai dengan rate cepat dan dikembalikan lagi ke rate lambat. Hanya saja untuk AW900 ini terlihat bahwa solid bullet dan red bulletnya tidak overlap, menunjukkan bahwa discharge dan charge-nya itu tidak cukup stabil. Kemudian baterai ini juga diuji untuk long range performance, yaitu untuk menguji apakah baterai tersebut cukup stabil jika dipakai untuk jangka waktu lama. Karena seperti kita ketahui, baterai ini akan kita pakai berkali-kali. Nah, ketika digunakan dalam jangka panjang sampai dengan cycle 200, menunjukkan bahwa performanya ini masih cukup stabil di atas 200 mAh per gram. Dan terlihat bahwa memang hard carbon yang disintesis 1100 dan 1300 ini menunjukkan kapasitas yang lebih tinggi dibandingkan yang 900. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah limbah distilasi akar wangi adalah prekursor yang potensial untuk sintesis hard carbon.
dan performa hard carbon yang disintesis pada 1100 dan 1300 ini mirip. Sedangkan pada suhu 900 ini menunjukkan performa yang paling buruk di antara yang lain. Sebagai output dari penelitian ini diharapkan adalah jurnal internasional saat ini dalam proses penulisan draft dan kami masih menunggu hasil dari TIM, Raman, dan XRD di ITB. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih banyak untuk perhatian dan atensinya.